Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, rekan-rekan dari tim debat, ada tim pro dan juga tim kontra, serta seluruh tamu undangan yang hadir, saya ucapkan selamat datang dalam debat di malam hari ini. Hari ini sangat menarik, kita akan membahas sebuah mosi yang sangat relevan dengan masa depan bangsa kita tercinta. Program Makan Bergizi Gratis, investasi strategis untuk generasi emas Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah, guna menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif tentunya. Namun muncul perdebatan, apakah program ini benar-benar merupakan solusi yang efektif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, ataukah justru menjadi beban anggaran bagi negara yang beresiko tidak tepat sasaran. Hadirin dan tamu undangan serta kedua tim debat malam hari ini, saya akan menyampaikan aturan debat terlebih dahulu. Yang pertama, debat ini terdiri dari 5 sesi utama, yakni pernyataan pembuka dari masing-masing tim, pemaparan argumen utama oleh masing-masing pembicara, sesi sanggahan dari kedua tim, pernyataan penutup dari masing-masing tim, dan juga kesimpulan dan penutupan debat oleh saya selaku moderator. Kemudian setiap pembicara juga diberikan waktu maksimal 3 menit untuk menyampaikan argumen. Setelah itu ada pemaparan masing-masing pembicara. Tim lawan berhak memberikan sanggahan dengan durasi maksimal 2 menit. Sesi interupsi diperbolehkan hanya setelah pembicara selesai berbicara dan diberikan waktu hanya 1 menit untuk menyampaikan tanggapan. Setelah seluruh sesi selesai, masing-masing tim akan menyampaikan pernyataan penutup dengan waktu maksimal 3 menit. Terakhir, keputusan debat ini akan diberikan oleh Dewan Juri berdasarkan kekuatan argumen, relevansi data, dan juga ketajaman sanggahan yang diberikan. Baiklah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai saja debat malam hari ini dengan sesi perkenalan terlebih dahulu dari masing-masing tim. Saya persilahkan yang pertama kepada tim pro untuk dapat melakukan sesi pembicara pertama. Saya kasih waktu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indira Firliana selaku pembicara pertama dari tim Pro. Saya akan membahas urgensi program ini dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indira selaku pembicara satu yang sudah melakukan sesi perkenalan diri. Sangat menarik yang akan Indira bahas yakni mengenai membahas urgensi program ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara kita. Selanjutnya ada pembicara kedua dari tim Pro, silakan untuk memperkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Horas, teman-teman, salam hangat dan semangat untuk kita semua. Saya Jenny Tautahayan, pembicara kedua dari tim Pro. Saya akan membahas bagaimana program makan bergizi gratis bukan sekedar kebijakan sosial, tetapi juga kunci utama dalam meningkatkan kesehatan dan prestasi akademik siswa. Dengan gizi yang baik, anak-anak Indonesia akan tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, dan siap bersaing di kancah global. Baik, terima kasih kepada pembicara dua dari tim Pro yang sudah menyampaikan perkenalan dirinya. Kemudian untuk melengkapi tim Pro nih, ada pembicara ketiga yang sudah siap untuk melakukan perkenalan diri. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Krohyani sebagai pembicara ketiga. Saya di sini akan menegaskan bagaimana dampak positif program ini terhadap ekonomi masyarakat. Baik, terima kasih pembicara tiga dari tim Pro yang sudah menyampaikan perkenalan dirinya. Salam sejahtera dan juga semangat untuk tim Pro. Dan untuk melengkapinya nih, ada tim kontra yang akan perkenalan
terlebih dahulu. Silakan kepada pembicara satu, disilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Selamat siang, saya Nela Kusnia. Saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Saya akan mengupas mengenai aspek beban anggaran, kemudian efektivitas dari program makan bergizi gratis. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Naila dari tim kontra, pembicara pertama yang sudah perkenalan diri, akan membahas beban anggaran dan efektivitas program ini untuk kemajuan Indonesia tentunya ya. Kemudian ada pembicara dua dari tim kontra, silahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Mutia Almira sebagai pembicara dua dari tim kontra yang akan memaparkan tentang potensi korupsi dan juga ketergantungan masyarakat terhadap program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mutia selaku pembicara dua dari tim kontra yang sudah perkenalan diri. Untuk melengkapi tim kontra nih, ada pembicara ketiga yang sudah siap. Disilahkan. Halo, salam sejahtera. Saya Mega Umarifah, pembicara ketiga. Saya akan menjelaskan mengapa ada alternatif kebijakan yang lebih efektif daripada program ini. Baik, terima kasih Mega selaku pembicara ketiga yang sudah perkenalan diri. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia serta Dewan Juri yang terhormat, debat malam hari ini sudah siap. Kita akan mulai saja untuk pernyataan pembuka dari masing-masing tim yang sudah mempersiapkan pernyataannya dengan melibatkan dan memberikan data dan fakta sesuai apa yang terjadi di lapangan. Untuk itu, kami persilahkan kepada pembicara satu dari tim Pro untuk menyampaikan pernyataan pembukanya. Baik, terima kasih moderator. Sebelum saya memulai pernyataan pembuka ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Makan sehat penuh nutrisi agar tubuh kuat berenergi. Program ini sangat berarti untuk generasi emas yang berprestasi. Oke, hadirin yang saya hormati, kesehatan dan kecerdasan generasi muda merupakan investasi berharga bagi masa depan bangsa. Salah satu tantangan besar yang akan kita hadapi adalah tingginya angka kekurangan gizi di kalangan anak-anak di Indonesia. Hal ini berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024, sekitar 24,4% anak Indonesia mengalami stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis sejak usia dini. Stunting ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga menghambat perkembangan otak yang berujung pada rendahnya kemampuan belajar serta produktivitas mereka saat dewasa. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis ini hadir sebagai solusi strategis untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun untuk memastikan bahwa setiap anak, terutama di sekolah-sekolah negeri dan daerah tertinggal, mendapat asupan gizi yang seimbang serta berkualitas. Program ini tidak hanya untuk mengurangi angka stunting, tetapi juga meningkatkan daya konsentrasi siswa sehingga mereka dapat belajar lebih efektif dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Berdasarkan penelitian dari WHO tahun 2023, anak-anak yang mendapat makanan bergizi secara rutin bisa meningkatkan 40% daya konsentrasinya yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang kekurangan gizi. Ini berarti implementasi program ini di sekolah-sekolah Indonesia akan menghasilkan banyak siswa yang unggul secara akademik dan tetap bersaing secara global. Tidak ada alasan untuk menolak program ini. Program ini bukan hanya sekedar pengeluaran anggaran, tetapi juga investasi jangka panjang yang akan menghasilkan generasi emas Indonesia di masa mendatang. Demikian argumen pembuka dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indira yang sudah menyampaikan pernyataan pembuka dari perwakilan tim Pro selaku pembicara satu. Kemudian ada tim kontra yang sudah menyiapkan juga pernyataan pembukanya. Saya persilakan kepada Naila selaku pembicara satu untuk menyampaikan pernyataan pembuka yang sudah Anda siapkan.
Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya kepada para hadirin dan tim pro yang saya hormati. Sebagai pembicara satu dari tim kontras, juga sebagaimana yang dilakukan tim pro, kami telah menyiapkan satu pantun sebagai mukodimah. Bukan hanya soal makan gratis, anggaran negara juga perlu dianalisis. Jangan sampai jadi beban krisis, salah langkah rakyat yang menangis. Kami dari tim pro menyatakan bahwasannya kami tidak menyetujui bahwa program makan bergizi gratis adalah investasi strategis untuk generasi emas Indonesia. Kami dari tim kontra mengapresiasi tujuan mulia dari program makan bergizi gratis. Namun, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek krusial sebelum menjalankan program ini secara luas. Yang pertama, beban anggaran. Anggaran sebesar 71 triliun yang dialokasikan tergolong sangat besar. Menurut laporan Menteri Keuangan pada tahun 2024, dana tersebut setara dengan 10% dari total anggaran pendidikan nasional. Apakah hal tersebut tepat? Kemudian yang kedua, efektivitas dari program ini. Program ini harus dipertanyakan, apakah program ini benar-benar mampu mengatasi masalah stunting? Apakah program ini benar-benar mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan kesehatan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, yang padahalnya itu adalah hal penting dalam mengatasi stunting. Yang ketiga, kita juga harus waspada terhadap potensi korupsi dan pemborosan anggaran. Menurut laporan KPK pada tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 40% kasus korupsi terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, program ini masuk ke dalam bidang-bidang tersebut. Bagaimana kita dapat memastikan agar program ini tidak menjadi celah baru untuk para koruptor? Kemudian, kita juga harus mempertimbangkan solusi alternatif yang lebih efektif yang akan disampaikan nanti oleh pembicara ketiga saya, misalnya seperti meningkatkan kualitas pendidikan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui di pedesaan, memberdayakan petani lokal untuk menanam dan menyediakan bahan makanan bergizi, serta menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan kesadaran tentang gizi. Mungkin sekian dari pernyataan pembukaan dari saya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila selaku pembicara satu yang sudah mewakili dari tim pro yang menyampaikan pernyataan pembukanya. Tadi kita sudah dengar bersama bahwasanya perwakilan dari tim pro sudah menyampaikan adanya 24,4% anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi kronis di 1000 hari pertama kehidupannya. Kemudian barusan juga kita sudah mendengar bahwa ternyata ada laporan dari KPK tahun 2024 yang menunjukkan bahwa lebih dari 40% kasus korupsi terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini program yang kita bahas di perdebatan ini termasuk ke dalam program barang dan jasa. Dan seperti apa argumen ataupun sanggahan dari rekan-rekan tim pro dan juga tim kontra lainnya nih. Untuk itu biar lebih jelasnya kita akan mendengarkan bersama argumen dari tim pro yang akan disampaikan langsung oleh Jenita selaku pembicara kedua. Jenita, disilahkan. Baik, Sampurasun, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat. Gizi baik, prestasi unggul. Tim Pro mendukung penuh mosi program makan bergizi gratis, merupakan investasi strategis untuk generasi emas Indonesia, karena program ini bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi cerdas, sehat, dan berdaya saing global. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik meningkatkan konsentrasi dan daya pikir,
seperti yang dikonfirmasi oleh WHO tahun 2023 dan UNICEF tahun 2023, serta berperan sebagai katalisator prestasi akademik sebagaimana dipublikasikan oleh Journal of Nutrition tahun 2022 dan Harvard Medical tahun 2022. Namun, situasi gizi anak sekolah di Indonesia masih memprihatinkan dengan 24,4% mengalami stunting riskesdas tahun 2023 yang berdampak negatif pada perkembangan otak dan kemampuan belajar. Oleh karena itu, program ini harus mengutamakan menu seimbang sesuai standar WHO serta pengawasan ketat oleh Kementerian Kesehatan dan ahli gizi. Program makan bergizi gratis bukan sekedar penyediaan makanan, melainkan strategi nasional untuk memastikan masa depan Indonesia lebih maju dengan generasi yang sehat dan kompetitif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jenita selaku pembicara 2 dari tim Pro yang sudah menyampaikan argumen di sesi pemaparan argumen dan juga sanggahan di debat malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembicara kedua dari tim kontra yang akan melakukan sanggahan dari argumen yang sudah disampaikan oleh Jenita selaku pembicara 2. Kepada Mutia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyanggah kembali apa yang disampaikan oleh tim Pro dan juga saya akan membeberkan beberapa fakta bahwa di sini fakta menunjukkan program serupa di beberapa negara lain justru juga gagal dikarenakan kurangnya transparansi dan juga program ini dianggap sebagai food waste atau penyanyian bahan makanan dan juga tidak memenuhi standar kebutuhan gizi, di mana program makan siang gratis ini itu kemarin sudah dilaksanakan di beberapa titik dan juga belum merata. Dan tentunya food waste ini mengakibatkan pemborosan makanan dan juga merujuk pada pembuangan makanan yang sebenarnya masih layak, tapi akhirnya menumpuk di TPA. Dan juga fenomena ini terjadi di seluruh dunia, baik di rumah tangga, restoran, maupun rantai distribusi makanan. Kemudian contohnya ini seperti program India's Midday Meal Scam yang mengalami berbagai skandal terkait kualitas makanan. Jadi jika tidak diawasi dengan baik, dengan teknologi yang kita punya sekarang, dikhawatirkan nanti ke depannya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan anggaran dana untuk kepentingan pribadi dan juga jadi pelaksanaan program ini akan tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah dan juga masyarakat kebanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mutia selaku pembicara 2 yang sudah menyampaikan sanggahan dari argumen pembicara kedua Jenita. Kemudian ada interupsi dari tim Pro yang sudah mengangkat tangannya. Silakan kepada tim Pro untuk menyampaikan interupsinya. Baik, interupsi, saudariku, kami sangat mengapresiasi pemikiran dari tim kontra. Namun berdasarkan data dan fakta yang valid, program makan bergizi gratis tetap menjadi solusi terbaik. Pernyataan yang menyebutkan adanya resiko penyalahgunaan dalam program ini tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini karena negara kita telah menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang canggih. Berdasarkan riset Kementerian Kesehatan tahun 2024, program ini akan diawasi dengan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dalam distribusi makanan. Fakta menunjukkan bahwa penerapan blockchain dalam distribusi bantuan sosial telah mengurangi penyelewengan anggaran hingga 95% Kementerian Keuangan tahun 2024 serta meningkatkan akurasi distribusi pangan hingga 99%. Keberhasilan sistem transparansi di Indonesia juga terlihat dalam Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan program bantuan pangan non-tunai yang telah membuktikan efektivitasnya dalam pengelolaan anggaran dan distribusi yang akurat. Dengan pengawasan yang ketat dan teknologi yang canggih,
tinggi, program ini bukan hanya transparan, tetapi juga efisien. Jika negara lain menghadapi tantangan, Indonesia sudah memiliki solusi nyata. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menolak program ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Pro, diwakili oleh Jenita selaku pembicara 2, yang sudah menyampaikan interupsinya yang menyanggah pembicara 2 dari tim kontra. Selanjutnya ada Mega dari tim kontra juga akan melakukan interupsi dari sanggahan yang disampaikan oleh Jenita selaku pembicara 2. Disilakan kepada Mega. Oke, menurut saya penggunaan teknologi blockchain dalam program ini tidak serta-merta menjamin transparansi dan efektivitas. Faktanya implementasi teknologi canggih seringkali menghadapi seperti biaya yang tinggi, keterbatasan, infrastruktur digital di daerah terpencil, serta kurangnya literasi teknologi di kalangan petugas lapangan. Selain itu, meskipun blockchain dapat mencatat transaksi secara permanen, tetap ada risiko manipulasi di tahap awal input data. Jadi, ketergantungan pada teknologi bukanlah solusi mutlak untuk masalah distribusi makanan di Indonesia. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Pembicara ketiga ada Mega yang sudah menyampaikan sanggahannya. Kemudian ada juga Indira dari tim Pro selaku pembicara pertama yang akan menyanggah pernyataan dari tim kontra. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin untuk sanggahan kali ini saya mencakup 2 sanggahan, yaitu dari Mutia dan tadi dari pembicara Mega. Nah, untuk pemborosan tadi, yang pertama dibahas sama Mutia, eh, mungkin untuk limbah makanan bisa kita pangkas. Jadi untuk seputar masalah limbah makanan tersebut, makan siang gratis ini karena dapat berdampak kepada lebihnya limbah makanan, tapi kita bisa mengefektivitaskan. Jadi dengan kita melihat ada beberapa negara yang gagal, justru itu bisa menjadi peluang kita untuk berbenah, memperbaiki dari mana nih, seperti apa gagalnya, dari mana, di bagian apa, dan itu bisa menjadi evaluasi bagi kita. Nah, untuk blockchain sendiri, blockchain ini kan tadi Mega mengatakan bahwa ada potensi untuk manipulasi data. Saya mendapat data dari studi Harvard Business Review tahun 2023, blockchain ini jauh lebih aman dibandingkan database konvensional karena datanya itu tersebar di berbagai mode dan tidak bisa diubah tanpa persetujuan mayoritas jaringan. Jika ada kesalahan input, blockchain ini tidak hanya menghapus data lama, tetapi juga mencatat perubahan baru dan dengan transparansi yang penuh, sehingga setiap kesalahan atau manipulasi bisa terdeteksi. Jadi program ini juga tidak akan minim manipulasi data, berdasarkan ada studi Harvard Business Review tahun 2023. Serta menurut laporan PwC tahun 2022, bisa mengurangi biaya operasional hingga 30%, karena sistemnya itu otomatis dan tidak memerlukan banyak perantara dan banyak tenaga kerja. Jadi mungkin di awal akan ada modal yang tinggi, tetapi itu bisa menjadi investasi jangka panjang bagi penggunaan teknologi blockchain ini. Selain minim dari manipulasi data, blockchain ini bisa menjadi investasi jangka panjang bagi kita. Mungkin sekian sanggahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Indira yang sudah menyampaikan sanggahannya nih. Dari Indira saya menyimpulkan bahwa tim Pro menyatakan selalu ada solusi dengan cara mengefektivitaskan dan juga melakukan evaluasi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan di negara lain supaya di Indonesia tidak terjadi lagi, begitu ya. Indira menyampaikan bahwa blockchain ini lebih aman dan transparansinya lebih kuat dan juga lebih akurat. Maka dari itu tim Pro akan tetap mempertahankan opininya, argumennya untuk bertahan di program makan bergizi gratis ini. Oke, selanjutnya ada Naila nih yang sudah siap untuk menyanggah kembali dari tim kontra.
Dipersilakan kepada Naila untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Dari tim Pro sudah mengatakan bahwasanya teknologi blockchain itu sangat tepat. Kemudian perlu ada maksud saya akan menimbulkan biaya yang tinggi di awalnya. Namun kembali lagi kepada pendapat saya yang pertama, bahwasanya program ini masih membuat pemborosan anggaran atau anggarannya terlalu besar, di mana dalam kenyataannya yang sudah diterapkan, makan siang gratis itu tidak tepat sasaran. Bagaimana jika hal tersebut terus-menerus untuk kedepannya? Itu akan menjadi kerugian besar bagi pendanaan di negara kita. Buktinya, menurut riset dari Pusat Pendidikan Ekonomi juga Hukum pada 27 Januari 2025, mereka mengatakan bahwasanya sasaran dari program ini itu kurang tepat. Seharusnya dikerucutkan atau dikecilkan cangkupannya menjadi makan bergizi gratis bagi yang membutuhkan. Ada kaum duafa, ada ibu-ibu hamil dan bayi-bayi yang emang memerlukan makanan bergizi. Apalagi tadi terdapat disebutkan tujuan program ini itu untuk menangkal stunting. Stunting itu cangkupannya atau targetnya itu pada ibu hamil juga bayi-bayi gitu. Mungkin ini bisa jadi alternatif mengganti dari program makan bergizi gratis tersebut. Mungkin demikian tanggapan dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naila Kusnia selaku perwakilan dari tim kontra yang sudah menyampaikan sanggahannya. Dari Naila juga saya mendapatkan kesimpulan, yakni kerugian dari program makan bergizi gratis ini sangat besar ya bagi negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga Naila tadi menyampaikan sudah melalui riset pada 27 Januari 2025 bahwasanya sasaran dari program ini itu sangat kurang tepat karena ada mungkin salah tepat sasaran begitu ya. Dan Naila juga dari tim kontra menyampaikan solusi untuk programnya beralih menjadi makan bergizi gratis untuk yang membutuhkan. Apalagi tadi disampaikan juga dari tim pro bahwasanya program ini itu untuk peningkatan prestasi dan juga untuk menangkal stunting. Dan ini diperkuat dari tim kontra. Ya, tadi Naila juga sudah menyampaikan program ini sangat cocok kepada ibu hamil dan juga kaum duafa serta anak-anak yang lebih membutuhkan karena itu tadi untuk menangkal stunting di negara kita. Oke, kemudian juga kita akan mendengarkan bersama ya para hadirin pernyataan ataupun sanggahan nih dari Nanik Rohyani selaku dari tim pro nih. Silakan kepada Nanik untuk menyanggah ataupun menyampaikan argumennya terkait pernyataan dari Naila selaku tim kontra. Ya, terima kasih moderator waktunya. Di sini saya ingin menanggapi argumentasi dari Teh Naila tadi. Ada kalimat yang dimana saya setuju dengan pernyataan Teh Naila mengenai bahwa sasarannya itu lebih kepada kaum-kaum yang membutuhkan. Nah, di sini utamanya itu sudah masuk ke dalam value-nya dari makan bergizi gratis, yang dimana mungkin bukan hanya soal stunting saja, melainkan soal moralitas, dimana banyak anak-anak di luar sana nggak bisa makan bergizi hanya karena mereka kekurangan. Dan bahkan mungkin di luar sana juga banyak sekali anak-anak yang nggak bisa makan atau kan hanya sekedar makan siang. Dan ditemukan juga case-nya setelah makan bergizi gratis ini dilaksanakan di lapangannya, itu di berita ada anak yang sampai bawa pulang makan bergizi gratisnya itu buat neneknya.
yang sedang sakit. Jadi bayangkanlah kalau misalkan hal tersebut gitu. Lalu saya juga ingin menyanggah di mana pernyataan Teh Naila mengenai segmentasinya yang kurang. eh Menyangkut dari value yang tadi yang saya katakan tentang moralitas, bahwa segmentasinya ini sudah tepat ke bagian yang memang eh, kekurangan, yang dimana kenyataannya di lapangan itu sudah diterapkan. Bahkan pertama kali diterapkan itu bukan hanya di bagian Jabodetabek saja, tapi di bagian pelosok. Contohnya itu di pulau terpencil di Lampung Selatan. Itu tepatnya di SD Negeri 5 Pulau Rimau di Desa Sumur. Nah, itu nanti bisa dicari datanya kalau semisal kurang yakin. Nah, mungkin itu saja sanggahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nanik Rohyani yang sudah menyampaikan sanggahannya nih dari tim Pro selaku pembicara ketiga. Dari Nanik juga saya menyimpulkan bahwa moralitas sangat diperlukan ya dalam proses analisis program yang sedang kita perdebatkan malam hari ini. Kemudian juga Nanik menyampaikan data dan fakta terkait segmentasi yang tadi sempat disampaikan kurang tepat oleh tim kontra. Kemudian Nanik menyampaikan datanya nih sudah tepat karena program ini sudah dilakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia serentak pada bulan Januari kemarin, seperti salah satunya adalah ke pelosok daerah Lampung ya, di SD Negeri 5 Desa Sumur tepatnya. Kemudian juga Nanik sempat menyampaikan bahwa yang perlu dirubah itu bukan programnya, melainkan mindset dari masing-masing individu menilai si program ini begitu ya. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, debat malam hari ini akan dilengkapi dengan pernyataan penutup dari kedua tim. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada tim kontra terlebih dahulu untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Disampaikan oleh pembicara ketiga, Mega. Mega, disilahkan. Oke, kami dari tim kontra dengan tegas menolak program ini karena berbagai alasan yang mendasar. Pertama, beban anggaran negara yang terlalu besar dapat membahayakan stabilitas fiskal dalam jangka panjang, terutama jika program ini tidak memiliki mekanisme penandaan yang jelas dan berkelanjutan. Kedua, resiko korupsi dalam implementasi program ini sangat tinggi, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa program bantuan berskala besar seringkali rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, program ini juga dapat menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, alih-alih mendorong kemandirian dan keberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Ketergantungan semacam ini bisa berdampak negatif terhadap pola pikir dan mentalis masyarakat, terutama dalam jangka panjang. Sebagai alternatif, kami percaya bahwa masih ada kebijakan lain yang lebih efektif dan efisien dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang diwakili oleh Mega selaku pembicara ketiga yang sudah menyampaikan pernyataan penutup. Selanjutnya dari tim pro disilahkan untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Ya, baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya sebagai bagian dari penutup dari tim pro, mungkin saya tidak akan membahas mengenai argumen-argumen lain karena sudah dijelaskan dengan detail oleh rekan saya sebelumnya mengenai tentang pentingnya program makan bergizi gratis ini. Saya hanya ingin menegaskan dan menjawab pernyataan terakhir dari tim kontra mengenai anggaran yang besar. Ya, mungkin berbicara mengenai anggaran yang besar itu tidak sebanding dengan ekspektasi awal dari Bapak Prabowo, yang dimana beliau menjelaskan kira-kiranya itu 460 triliun dana yang akan digelontorkan, tapi aslinya di lapangan dananya hanya 71 triliun saja. Nah, melalui program makan bergizi gratis ini adalah upaya investasi strategis untuk generasi emas di Indonesia. Harapannya bisa menutrisi anak-anak Indonesia untuk bisa menjadi generasi yang unggul di masa depan. Jadi meskipun beribu penolakan yang ada, kenyataannya program ini tetap berjalan dengan baik. Jadi bukan fokus pada negara-negara yang gagal. Jadi kalau misalkan kita fokus pada negara-negara yang gagal, bagaimana kita bisa maju? Akan lebih baik kita fokus pada negara-negara yang sudah maju untuk program makan bergizi gratis ini.
Dan akhirnya ketika butuh pembaruan, bukan mengganti programnya, tetapi mindset kita yang diganti. Jadi fokus bagaimana menstabilkan program yang sudah berjalan ini. Bagi saya tidak masalah untuk melakukan pembaharuan, tapi tidak dengan mengganti program baru ini. Karena program makan bergizi gratis ini tentunya sudah melalui proses yang panjang dan diskusi panjang. Dan tentunya program ini butuh testimoni dan pemberlakuan selama 1 tahun mungkin untuk melihat impact-nya dan evaluasinya yang baik itu seperti apa. Karena bagaimana kita bisa mengetahui kegagalan dan keberhasilan kalau kita tidak mencobanya itu. Karena itu poinnya. Terima kasih dari saya, Nanik Rohyani, Tim Pro, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada tim Pro yang diwakili oleh Nanik selaku pembicara ketiga yang sudah menyampaikan pernyataan penutup. Kemudian juga sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih kepada kedua tim yang sudah bersedia melakukan debat di malam hari ini. Tim kontra dan juga tim pro sangat saya apresiasi kepada kedua tim yang sudah menyampaikan sanggahan, argumen, dan juga sudut pandang disertai dengan data dan fakta di lapangan. Begitu. Selaku moderator, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua tim, para hadirin yang hadir, serta Dewan Juri yang sudah dan akan menentukan siapa yang lebih kompeten begitu ya, apakah tim pro atau tim kontra begitu. Saya ingatkan kembali bahwa debat ini adalah bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, melainkan tentang mencari solusi dari program yang sudah berjalan, apakah akan efektif gitu dilakukan untuk jangka panjang di negara kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum ditutup, saya memiliki satu pantun terlebih dahulu nih ya. Indonesia maju dengan kerja keras, anak sehat, cerdas, dan tangkas. Apapun hasil yang telah dibahas, semoga menjadi kebijakan yang pas. Tentunya kebijakan yang pas di negara kita, negara Indonesia. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh tamu undangan yang hadir dan juga kepada seluruh peserta debat malam hari ini. Saya nyatakan debat malam hari ini resmi ditutup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.